Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama izinkan saya memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Ibnu Handanu dari kelas 10 TKJ 3. Pada kesempatan kali ini saya ingin menyelesaikan tugas dari Bapak Abdul Latif. Tugasnya yaitu membuat video pembelajaran. Nah, topik yang akan saya bahas adalah tentang memahami analisis data. Gak usah kelama-lamaan di intro, langsung aja kita masuk ke pembahasannya. Bang, apa itu memahami analisis data, Bang? Nah, buat yang belum tahu tuh, apa itu memahami analisis data? Memahami analisis data berarti memiliki kemampuan untuk menginterpretasikan, mengolah, dan menarik kesimpulan dari data. Dan dalam kehidupan sehari-hari, kita tidak terlepas dari data. Data merupakan kumpulan informasi yang dikumpulkan dari hasil pencatatan, pengamatan, penelitian, dan lainnya. Informasi tersebut dapat berupa teks maupun gambar. Contohnya data kependudukan. Data tersebut dapat diolah menjadi sumber informasi baru berdasarkan kategori tertentu, seperti jenis pekerjaan ataupun lainnya. Nah, biar kamu lebih paham lagi, langsung aja kita lanjut ke slide berikutnya. Bang, coba Bang jelasin pengertian analisis data itu apa, Bang? Oke, bakal gue jelasin apa itu pengertian analisis data. Analisis data adalah proses menginspeksi, membersihkan, mengubah, dan memodelkan data dengan tujuan menemukan informasi yang berguna, menarik kesimpulan, dan mendukung pengambilan keputusan. Tapi proses ini mencakup berbagai teknik dan metode statistik, matematika, dan komputasi untuk mengevaluasi dan menginterpretasikan data. Nah, sebelum kita lanjut, kalian perlu tahu nih, teknik analisis data terdapat dua teknik yang digunakan untuk mengolah data, yaitu ada teknik statistik deskriptif dan statistik inferensial. Ya udah, tanpa lama-lama langsung kita lanjut ke pembahasannya aja nih. Bangun pagi ku minum susu, bantu sehat kuat tubuhku, dukung daya tahan alami, baik kini dan juga nanti. Tiap pagi susu Fresh and Flag. Maaf ya guys, tadi ada iklan. Oke, lanjut. Tapi biar lebih gampang kita ngomongnya deskriptif aja ya. Oke, deskriptif adalah cabang statistik yang bertujuan untuk menggambarkan dan meringkas data dari suatu sampel atau populasi. Deskriptif tidak mencoba membuat kesimpulan atau prediksi, melainkan memberi gambaran menyeluruh mengenai data tersebut. Nah, sekarang saya akan menjelaskan beberapa konsep dan ukuran yang sering digunakan dalam statistik deskriptif. Nah, yang pertama ada ukuran pemusatan. Apa itu ukuran pemusatan? Ukuran pemusatan atau central tendency adalah menggambarkan titik tengah atau pusat dari distribusi data. Beberapa ukuran pemusatan yang umum meliputi mean. Mean adalah rata-rata. Jumlah semua nilai dibagi dengan jumlah observasi. Rata-rata sering digunakan untuk data simetris. Lalu ada median. Nilai tengah dari data yang diurutkan. Median lebih tahan terhadap outlier dan digunakan untuk data yang tidak simetris. Yang ketiga ada mode atau modus. Nilai yang paling sering muncul dalam dataset. Mode berguna untuk data kategori dan distribusi dengan banyak puncak. Bang, lu ngomong mulu gak capek, Bang? Nah, lanjut. Yang kedua ada ukuran penyebaran. Ukuran penyebaran menggambarkan seberapa tersebar nilai-nilai dalam dataset dari ukuran pemusatannya. Beberapa ukuran penyebaran yang umum meliputi antara lain adalah range atau rentang. Range adalah selisih antara nilai maksimum dan minimum dalam dataset. Rentang memberikan gambaran kasar tentang penyebaran data. Lalu ada variance atau varians. Varians adalah rata-rata kuadrat deviasi setiap nilai dari rata-rata. Varians mengukur seberapa jauh data tersebar di sekitar rata-rata. Lalu yang terakhir ada standar deviation atau simpangan baku.
Simpangan baku atau standar deviation adalah akar kuadrat dari varian simpangan baku lebih mudah diinterpretasikan karena berada dalam satuan yang sama dengan data asli. Bang, udah bang, istirahat dulu bang, lanjutin besok aja bang. Oke, udah saatnya kita ulik lagi yuk. Inferensial adalah cabang statistik yang menggunakan data sampel untuk membuat kesimpulan atau generalisasi tentang populasi yang lebih besar. Teknik-teknik inferensial memungkinkan peneliti untuk membuat prediksi, menguji hipotesis, dan menentukan hubungan antara variabel. Berikut ini adalah beberapa teknik utama dalam statistik diferensial, antara lain. Oke, selanjutnya estimasi parameter. Estimasi parameter adalah proses menggunakan data sampel untuk memberikan perkiraan nilai parameter populasi. Ada dua jenis utama estimasi parameter. Yang pertama, estimasi titik. Ini adalah perkiraan satu nilai untuk parameter populasi. Misalnya rata-rata yang digunakan sampel sebagai estimasi titik untuk rata-rata populasi. 2. Estimasi interval. Ini memberikan tentang nilai yang diperkirakan mencakup parameter populasi dengan tingkat keyakinan tertentu. Contohnya ada interval kepercayaan yang menunjukkan rentang di mana parameter populasi diperkirakan berada. Nah, lanjut. Yang kedua ada uji hipotesis. Uji hipotesis adalah metode statistik yang digunakan untuk membuat keputusan atau inferensi tentang parameter populasi berdasarkan data sampel. Proses ini melibatkan pengujian dua hipotesis yang saling eksekutif. Satu, ada hipotesis nol. Hipotesis nol adalah pernyataan yang menyatakan tidak ada efek atau perbedaan. Misalnya oksigen mungkin menyatakan bahwa rata-rata dua populasi adalah sama. Hipotesis nol berfungsi sebagai baseline atau titik acuan untuk uji statistik. 2. Hipotesis alternatif. Hipotesis alternatif adalah pernyataan yang menunjukkan adanya efek atau perbedaan. Nah, yang terakhir ada beberapa prosedur analisis data. Yang pertama, mengumpulkan data yang akan dianalisis. Yang kedua, pemeriksaan kejelasan dan kelengkapan pengisian instrumen pengumpulan data. Dan yang terakhir adalah proses identifikasi berdasarkan variabel yang sedang diteliti. Mungkin cukup sekian video presentasi dari saya. Saya minta maaf jika ada salah kata atau kata-kata saya yang menyakitkan hati penonton sekalian. Dan mohon maaf jika ada kata-kata yang sulit dimengerti. Saya Ibnu Handanu. Dan saya temannya Ibnu, kami berdua izin undur diri. Kurang lebihnya mohon maaf, wabillahi taufiq walhidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.